Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tobat adalah usaha mengoyakkan hati. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertobat merupakan sebuah komitmen untuk memperbaharui diri, untuk memperbaharui sikap serta cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka bertobat merupakan sebuah niatan yang kita ungkapkan secara personal di hadapan Tuhan. Tidak jarang seseorang menginginkan adanya sebuah pengakuan. Tidak jarang adanya seseorang menginginkan penilaian yang menyatakan adanya suatu pertobatan dan perubahan dari dirinya yang bisa dilihat secara langsung. Oleh karena itu, seringkali sikap tobat ini, niatan untuk bertobat ini akhirnya menjadi sekedar penilaian atas cara berpikir, penilaian atas cara bersikap, penilaian atas cara bertutur, serta penampilan yang kemudian bisa dinilai atau diamati oleh orang lain. Dan seakan-akan akhirnya menjadi sebuah kesimpulan bahwa perubahan diri seseorang akhirnya menunjukkan suatu kebaikan, suatu kepantasan, atau sebaliknya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pertobatan yang sejati sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus ternyata bukanlah demikian.
Tidak hanya sekedar mengupayakan perubahan atas apa yang tampak dalam diri kita. Perubahan atas apa yang bisa dinilai. Perubahan atas apa yang bisa diamati oleh orang lain. Tetapi justru bagaimana seseorang akhirnya berani mengoyakkan hatinya. Untuk apa? Untuk akhirnya dapat mengupayakan segala yang baik di dalam hidupnya. Di dalam bacaan pertama tadi Nabi Yoel menegaskan, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Perubahan hati inilah yang kiranya akhirnya menjadi sikap tobat yang sejati. Bukan semata-mata apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dinilai orang lain. Tetapi lebih-lebih pertobatan itu berasal dari hati kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena segala pikiran, segala sikap maupun perkataan dan tindakan kita semua keluar dari hati. Dan inti dari seluruh hidup manusia berasal dari hati. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, inilah yang kiranya perlu dan penting untuk senantiasa kita sadari bersama. Bahwa rupanya kerap kali kita hanya mengubah penampilan luar kita. Merubah sikap cara hidup kita yang tidak baik. Sikap cara hidup kita yang tidak pantas. Tetapi tanpa disertai dengan perubahan dari dalam hati kita. Padahal hati inilah yang mesti kita koyakkan, hati inilah yang mesti kita ubah. Karena akar dari segala dosa muncul dari hati. Maka kiranya sungguh di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang penuh rahmat bagi kita. Untuk apa? Sebagai yang ditegaskan oleh Nabi Yoel. Berbalik kepada Tuhan. Masa Prapaskah, masa tobat adalah kesempatan bagi kita untuk mau kembali berbalik pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sungguh pengasih dan penyayang. Tuhan tidak melihat bagaimana keadaan diri kita. Tuhan tidak melihat betapa besar dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak melihat betapa besar kejahatan yang kita lakukan. Karena sekali lagi Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagaimanapun keadaan kita, tidak sedikit pun mengurangi kesabaran dan belas kasih Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau berbalik kepada Tuhan? Apakah kita mau mengoyakkan hati kita, merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik yang berasal dari hati? Oleh karena itu, janganlah lagi bagi kita memiliki alasan untuk menunda-nunda, untuk bertobat, menunda-nunda untuk berbalik lagi kepada Tuhan dengan alasan rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan bisa datang setiap waktu. Karena dari itu kita akhirnya diajak untuk sungguh-sungguh mensyukuri rahmat dan pengampunan Tuhan yang senantiasa dihadirkan dalam hidup kita. Maka dari itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kiranya masa Prapaskah ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang mendorong kita untuk mau kembali berpaling kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan bagaimana kita semakin diajak untuk berani mengoyakkan hati kita, memulihkan hidup kita, melakukan segala yang pantas dan berkenan di hadapan Allah, sehingga kita akan memperoleh buah-buah kedamaian, buah sukacita, buah pengampunan oleh karena Allah sendiri yang mengampuni kita sekalian. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar Roh Kudus sendirilah yang menuntun dan membimbing kita agar kita semakin dimampukan untuk mengambil sikap hati, berani mengoyakkan hati kita agar semakin pantas dan berkenan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.